Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 42 melalui gema kita. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa meminta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah boleh kami kembali merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami dan tolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu kami serahkan waktu ini berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Saya tidak akan membaca secara menyeluruh bagian firman Tuhan ini. Hanya ada beberapa ayat yang akan saya bacakan. Saya akan membacakannya terlebih dahulu pada ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ayat 34-35. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, yaitu seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Kemudian ayat 38-39, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka itu berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan melenyapkannya atau melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat perjalanan pelayanan para rasul, maka kita akan menemukan bahwa di dalam pelayanan mereka menghadapi berbagai macam tantangan. Itu sebabnya pada bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dapat menemukan tantangan yang mereka hadapi pada saat itu benar-benar membuat mereka akhirnya ditangkap dan diperhadapkan di dalam mahkamah agama. Saudara, orang-orang pada saat itu membenci mereka karena yang mereka ajarkan adalah berita tentang keselamatan yang daripada Kristus. Yang kita tahu sendiri bahwa orang-orang Farisi, ahli Taurat, bahkan orang-orang Yahudi secara menyeluruh tidak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Namun saudara, para rasul pada waktu itu mereka berani untuk memberitakan tentang keselamatan yang ada di dalam Kristus karena mereka sendiri telah menerima keselamatan yang daripada Allah itu. Sehingga mereka berani untuk memberitakan tentang kabar keselamatan itu, saudara. Sehingga tantangan apapun yang mereka hadapi saat itu tidak membuat mereka gentar. Sekalipun mereka ditangkap, mereka diperhadapkan di dalam mahkamah agama, mereka sama sekali tidak takut. Mereka berani untuk menghadapi apapun yang sedang mereka hadapi saat itu, sekalipun nyawa menjadi ancamannya. Karena mereka tahu siapa yang mereka layani. Mereka tahu siapa Tuhan yang mereka percaya. Itu sebabnya dari bagian firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan di dalam ayat yang ke-29. Petrus dan para rasul berkata dengan begitu lantang. Dengan begitu berani mereka berkata, kami lebih pilih untuk taat kepada Tuhan, taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Karena memang mereka telah menyaksikan, melihat semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara, mereka sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mereka layani adalah Tuhan yang hidup. Sehingga mereka memilih untuk lebih taat kepada Tuhan yang hidup itu daripada kepada manusia. Itu sebabnya saudara, kita melihat buah dari ketaatan mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan begitu luar biasa. Di dalam perikop yang kita baca, kita melihat ada seorang tokoh yang Tuhan pakai untuk menolong mereka saat itu. Siapa dia? Dia adalah Gamaliel. Gamaliel dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini adalah ahli Taurat. Dia seorang yang dihormati oleh banyak orang. Dia seorang yang sangat dikagumi oleh banyak orang Yahudi pada waktu itu. Kita tahu bersama saudara bahwa ahli Taurat, orang Farisi merupakan orang-orang yang sangat membenci Kristus. Sehingga secara logika tidak mungkin Gamaliel
akan memberikan pembelaan terhadap orang-orang ini kepada para rasul Tuhan. Tetapi yang kita lihat di sini adalah bahwa Tuhan memakai Gamaliel, seorang yang berada di golongan yang membenci Kristus, untuk apa? Untuk menyatakan perlindungan Tuhan bagi para rasul pada waktu itu. Kita lihat di sini bagaimana dia mengumpulkan orang banyak dan meminta mereka bertindak hati-hati loh, bertindak baik-baik. Jangan sampai apa yang mereka lakukan terhadap para rasul itu justru merupakan satu tindakan untuk melawan Allah. Dia meminta mereka untuk mempertimbangkan dan memberikan nasihat. Kalau toh apa yang dilakukan oleh para rasul itu merupakan perbuatan manusia, berasal dari manusia, itu akan lenyap. Tetapi kalau itu berasal daripada Allah, maka itu tidak akan mungkin bisa lenyap. Bahkan bisa menjadi satu tindakan mereka untuk melawan Allah ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak berkenan bagi para rasul pada waktu itu. Dan ternyata saudara, kita melihat bagaimana Allah bekerja untuk memberikan pertolongan, perlindungannya kepada para rasul yang melayani dengan taat dan setia. Sekalipun mereka mengalami penganiayaan, mereka disesah pada waktu itu, tetapi akhirnya mereka dilepaskan, saudara. Sungguh di sini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan begitu indah dan sempurna. Oleh sebab itu, saudara, di dalam kehidupan pelayanan kita pun, kita harus menyadari bahwa tidak mungkin kita bisa lepas dari apa yang disebut dengan tantangan. Tidak mungkin kita bisa lepas dari apa yang disebut dengan masalah, persoalan di dalam melayani Tuhan. Tetapi percayalah, ketika kita melayani dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan cinta yang sungguh kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan memakai Gamaliel untuk menolong para rasul. Dan saya yakin percaya bahwa Tuhan pun akan memakai cara Tuhan untuk menolong kita menghadapi setiap tantangan kita, pergumulan kita, persoalan yang kita hadapi di dalam kita melayani Tuhan, di dalam pelayanan kita. Karena itu mari saudara, kita mohon pertolongan Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam pelayanan kita, tetaplah taat, tetaplah setia, tetaplah mengasihi Dia, maka Dia akan menyertai dan melindungi kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini Tuhan. Kami menyadari seringkali kami mengalami kegentaran dan ketakutan ketika kami melayani Tuhan. Apalagi ketika kami harus menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan ya Tuhan. Tolong kami belajar seperti para rasul. Sekalipun nyawa menjadi taruhannya, tetapi mereka tidak takut dan gentar karena mereka tahu benar siapa yang mereka layani. Dan kami pun juga percaya sungguh bahwa Tuhan pun akan menyatakan perlindungan dan pertolongan Tuhan ketika kami harus menghadapi berbagai macam tantangan, ancaman di dalam pelayanan kami. Berikan kami hati yang taat dan setia, bahkan cinta kasih untuk terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mohon pertolongan-Mu. Amin. Renungan kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.